Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi PPDB berbasis web menggunakan metode Agile. Itu dalam memenuhi tugas analisa dan perancangan sistem. Di kelompok kami ada 4 anggota, yaitu saya Muhammad Akbar, kemudian Dafa Umar Maulana, Muhammad Iqbal, dan Teguh Bagas. Materi pertama akan disampaikan oleh Teguh Bagas. Dimulai dari pengertian metode Agile. Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama, atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development merupakan salah satu dari metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas, bergerak, dan waspada, sehingga saat membuat perangkat lunak dengan metode Agile diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan lincah dari tim seimbang. Nah, masuk ke tahapan Agile. Yang pertama ada perancangan, yang kedua implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan perangkat lunak. Prinsip-prinsip metode Agile: satu adalah memprioritaskan utama untuk memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai secara cepat dan rutin. Siap terhadap perubahan kebutuhan. Proses Agile memanfaatkan perubahan untuk keuntungan klien. Menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan mengutamakan jangka waktu yang pendek. Rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama sepanjang proyek. Yang terakhir adalah lingkungan pengembang proyek memiliki suasana yang motivatif, memberikan mereka lingkungan dan dukungan yang dibutuhkan, dan mempercayai mereka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Masuk ke prinsipnya lagi. Metode yang paling efisien dan efektif untuk bertukar informasi dan dalam tim pengembang adalah dengan komunikasi secara langsung. Nomor 7, perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan tim. Proses Agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan dengan kecepatan pengembangan yang konsisten. Pengertian terhadap detail-detail teknis dan desain akan meningkatkan agility. Yang 10, kesederhanaan memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum dilakukan adalah hal yang sangat penting. Yang 11, self-organizing. Tim mendukung arsitektur kebutuhan rancangan perangkat yang baik. Yang 12, secara berkala tim pengembang merefleksi tentang bagaimana cara pengembangan agar lebih efektif, kemudian menyesuaikan cara bekerja mereka. Kelebihan dan kekurangan metode ini. Yang kelebihan, kualitas software yang diciptakan biasa lebih baik. Nomor 2, klien bisa lebih puas dan bisa turut berkontribusi pada pengembangan. Yang ketiga, sangat fleksibel. Dan yang keempat adalah fokus pada kebutuhan konsumen. Kekurangannya adalah produk akhir yang kurang jelas karena tidak banyak perencanaan. Nomor 2, sangat bergantung pada tim. Dan yang ketiga adalah dokumentasi kurang lengkap. Materi kedua akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan calon siswa. Calon siswa bisa melakukan pendaftaran, login, home, pendaftaran online PPDB, mengakses jadwal tes, informasi atau pengumuman, dan bisa melakukan login. Admin dapat login dan melakukan entry data, jadwal tes, dan pengumuman, serta entry nilai hasil tes. Selanjutnya ada activity diagram, register. Calon siswa melakukan register ke dalam web dengan mengisi form register. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah data lengkap atau tidak. Jika data tidak lengkap, user diminta mengisi ulang form register. Jika data lengkap, user diarahkan ke menu login. Selanjutnya, activity diagram login. User melakukan login dengan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan memvalidasi apakah sesuai atau tidak. Jika validasi tidak sesuai,
maka user diminta mengisi form login kembali. Jika sesuai, user akan kembali ke menu home. Selanjutnya ada activity diagram pendaftaran. Calon siswa melakukan pendaftaran siswa baru secara online dan melengkapi dokumen. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, user diminta melengkapi data kembali. Jika data lengkap, maka user diarahkan ke menu informasi. Selanjutnya ada activity diagram informasi. Admin akan mengentri pengumuman dan sistem menunjukkan menu informasi sehingga calon siswa dapat melihat informasi. Selanjutnya ada activity diagram jadwal tes. Admin akan mengentri jadwal tes dan sistem menunjukkan menu jadwal tes sehingga calon siswa dapat melihat jadwal tes. Selanjutnya ada activity diagram logout. User dapat melakukan logout dan sistem menampilkan menu login kembali. Selanjutnya ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Ustadz Dafa Umar Maulana. Oke, saya akan menjelaskan bagian sequence diagram. Pertama yaitu ada sequence diagram register. Nah, di sini ada calon siswa mengklik register button dan mengisi form registrasi. Data akan disubmit ke database, kemudian database show data. Selanjutnya ada sequence diagram login. Nah, admin dan calon siswa melakukan login dengan klik button, mengisi username dan password, kemudian login controller akan melakukan validasi username dan password. Selanjutnya yaitu sequence diagram pendaftaran. Calon siswa menginput berkas di form pendaftaran, kemudian sistem akan menyimpan data ke database lalu mengirimkan notifikasi ke user. Selanjutnya sequence diagram jadwal tes. Di sini admin akan menginput jadwal tes dan sistem menyimpan data ke database dan show data. Calon siswa mengakses menu jadwal tes, sistem request data ke database dan sistem menampilkan jadwal tes. Selanjutnya ada sequence diagram informasi. Admin akan menginput informasi dan sistem menyimpan data ke database dan show data. Calon siswa mengakses menu informasi, sistem request data ke database dan sistem menampilkan informasi. Terakhir ada sequence diagram logout. Di sini calon siswa dan admin melakukan logout, sistem request logout ke database, kemudian database menginput sesi login. Selanjutnya ada class diagram yang akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Oke, selanjutnya ada class diagram. Nah, di sini ada aktornya itu admin, jadwal tes, calon siswa, kelasnya, ada jurusan, nilai tes. Nah, di sini relasinya yaitu si admin dapat menginput banyak nilai tes. Si admin dapat satu admin melayani banyak calon siswa. Kemudian satu admin menambah banyak jurusan. Calon siswa banyak calon siswa memilih satu jurusan. Satu admin mengatur banyak jadwal tes. Kemudian satu calon siswa bisa melihat satu jadwal tes. Kemudian banyak calon siswa bisa melihat nilai tes mereka. Selanjutnya ada rancangan layar. Yang pertama ada rancangan layar register, yang mana ini ada teks, label, dan tombol register dan login. Kemudian ada rancangan layar login, ada teks, username dan password, tombol login dan tombol register jika belum terdaftar di database. Kemudian ada rancangan layar home. Nah, ini ada logo, ada tombol button daftar, login, register, jadwal tes, pengumuman. Kemudian ada rancangan layar pendaftaran online, form pendaftaran. Itu di sini ada teks, nama lengkap, NSN, NIK, asal sekolah, nama ibu, dan jenis kelamin. Ada checkbox, agama ada combo box. Kemudian jurusan pilihan ada checkbox. Kemudian ada tombol submit dan cancel.
Kemudian ada rancangan layar jadwal tes. Sini admin bisa memasukkan kode tes, hari, tanggal, gelombang menggunakan combo box. Kemudian ada tombol lihat, atur, dan hapus. Kemudian ada satu tabel. Kemudian ada rancangan layar pengumuman. Ada logo, informasi, tombol home, dan lihat nilai. Nah, demikian dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan lebih untuk teman-teman semua, dan terima kasih untuk Bapak dosen. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.